Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Oh, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan.
perlu. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Salam Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat beribadah. Kami akan menyampaikan berita jemaat untuk hari ini, Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Penaru mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan pada minggu ini.
Berdasarkan himbauan pemerintah dan Majelis Sinode bahwa ibadah dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing atau melalui ibadah online. Ibadah pada pagi hari ini, Majelis Jemaat GKI Penarung bersama dengan tim multimedia ibadah online menyediakan beberapa media untuk dapat mengikuti ibadah online, yaitu bisa melalui Facebook GKI Penarung, kemudian melalui YouTube GKI Outstanding. Persembahan syukur baik hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, bulanan, dan perpuluhan, serta kolekte kebaktian mandiri bisa disampaikan ke kantor BPH yang bisa dimasukkan langsung ke kotak yang sudah disediakan setiap hari kerja dari hari Selasa sampai hari Sabtu, dan bisa juga ditransfer ke nomor rekening tabungan Taheta Bank Kalimantan Tengah, yaitu melalui nomor 100.1.01.876.4. Atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Penarung menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Jemaat Penarung yang tetap mendukung melalui persembahan syukur yang telah disampaikan kepada Majelis Jemaat GKI Penarung. Mohon tetap tenang, tetap di rumah, tetap sehat, dan tetaplah bersafaat agar pandemi COVID-19 cepat berlalu. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, jemaat kekasih Kristus dan pemirsa sekalian yang sedang beribadah online di rumah masing-masing. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada saat ini. Liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini adalah liturgi khusus ibadah online. Pendeta dan pemberitaan firman Tuhan pada ibadah hari Minggu hari ini tanggal 7 Juni tahun 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yediru S. Hamad, Sarjana Teologia. Mari kita masuk pada saat teduh untuk memulai ibadah kita. Jemaat kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah yang kudus, seraya mendengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat yang kedua hingga ayatnya yang ketiga, yang berbunyi demikian. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jemaat, kita angkat pujian kita menyanyi dari Kidung Pujian Tahta Sucinya. Kita nyanyikan 2 kali, dan pada pengulangan yang kedua, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri untuk menerima potom dan salam. Tahta Sucinya.
sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Hadirlah bersama kami, ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, kita angkat pujian kita kembali. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55, bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Hai puji namanya. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam, mari sembunyi.
Jemaat kekasih Kristus, marilah kita berdoa. Kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, dan kita memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh tak terhitung ya Tuhan, berapa kali kami berbuat dosa kepadamu. Hari-hari kami, baik ketika kami berucap, berpikir, dan berbuat yang tidak kami sadari, bahkan yang kami sadari sekalipun. Sebenarnya kami tidak layak datang kepadamu ya Tuhan. Tetapi kami, kepada kasih setiamu kami percaya. Hati kami bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saat ini kami tunduk di hadapanmu. Kami menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Tolonglah ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Tuntun kami, beri kami kekuatan dan kemampuan, supaya kami mampu mengikuti dan melaksanakan perintah-Mu. Oleh dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti terdapat dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat kekasih Kristus, kita angkat pujian kita kembali kepada Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Kini tibalah kita pada pembacaan Alkitab, tetapi sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan senantiasa atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Terlebih Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan, berkat dan rezeki, serta nafas kehidupan yang dapat kami nikmati sampai saat ini. Pada pagi yang indah ini, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk bersekutu, memuji serta memuliakan akan kebesaran nama-Mu melalui ibadah yang dilaksanakan secara online. Biarlah Roh Kudus-Mu turun kepada kami masing-masing, baik itu yang bertugas di rumah gereja-Mu ini maupun yang beribadah di rumah. Sebentar lagi Bapa, kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami baca ini dapat menjadi penolong dan pelita untuk menuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, baik di dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, maupun bermasyarakat. Inilah doa serta ucapan syukur kami Tuhan yang hendak kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-31. Kemudian dilanjutkan pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4a dengan judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi.
dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4a. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari yang ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakannya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar pemberitaannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon kuasa dan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada Tuhan sendiri yang akan bekerja
dan memampukan kami untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9. Persiapkan hati kami, kuduskan kami supaya kami layak mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan membimbing kami, menjauhkan kami dari segala bahaya, kuasa-kuasa kegelapan, sehingga kami boleh fokus bersama-sama mendengar penjelasan firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan hari ini Minggu 7 Juni 2020 sesuai dengan nas almanak GKE ditetapkan dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 dengan judul perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari ini keluarlah, saya ulangi, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan-perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makinlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita sekalian. Di pagi hari ini kita sudah mendengar pembacaan firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita dengan judul tentang perumpamaan seorang penabur. Kalau kita bersama-sama ingin mengetahui banyak hal yang penting pada bulan Juni ini. Yang pertama adalah pada tanggal 1 Juni tahun 2020 ini kita merayakan hari lahirnya Pancasila. Yang kedua, pada tanggal 26 Juni adalah hari pengucapan syukur dan 185 tahun Injil atau pengajaran Injil GKE
yang dirayakan pada ibadah Minggu pada tanggal 28 Juni. Dan sekaligus dilaksanakan perjamuan kudus. Kemarin hari Sabtu yang ketiga adalah hari lingkungan hidup sedunia. Tiga hal inilah yang patut kita syukuri, di mana kita sebagai anak bangsa, sebagai warga gereja, sebagai masyarakat, boleh menikmati apa yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Teristimewa kalau kita merayakan hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni. Kita teringat akan perjuangan para tokoh-tokoh kemerdekaan. Saya mengutip khotbah dari Bapak Pendeta Johnson F. Simanjuntak pada hari lansia tanggal 29 Mei. Salah seorang tokoh yang mewakili orang tua atau kaum lansia, Bapak Dr. Rajiman Suryadiningrat. Tokoh yang mewakili yang muda pada saat itu adalah Isyus Soekarno dan lain sebagai mewakili golongan muda untuk mempersiapkan kemerdekaan, di mana mereka membentuk sebuah yang disebut dengan BPUPK, Badan Penyelidiki Usaha Persiapan Kemerdekaan. Kita patut bersyukur sebagai warga negara karena oleh perjuangan mereka lah kita boleh terbebas dari penjajahan. Kita boleh terbebas dari keterbelakangan, baik pendidikan maupun budaya, teknologi dan lain sebagainya. Sehingga sepatutnya kita bersama-sama pertahankan Pancasila sebagai way of life, pandangan hidup kita. Demikian kita bersama-sama berjuang untuk menyatakan NKRI adalah harga mati. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni adalah Hari Lingkungan Hidup Nasional. Sebagaimana dalam pembacaan Alkitab tadi, dalam kitab Kejadian pasal 1 diuraikan secara panjang lebar tentang penciptaan, di mana kita mengakui semua yang telah diciptakan adalah milik Tuhan, dan Ia tetap memelihara kesempurnaan dan keindahan ciptaannya yang disaksikan oleh pemazmur, seperti terdapat dalam kitab Mazmur 104 ayat 10 sampai yang ke-23. Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, pemazmur menggambarkan kesempurnaan itu dan keindahan alam semesta ini
dengan segala makhluk di dalamnya sebagai cerminan dan wujud kesempurnaan Allah sebagai pencipta. Mazmur 19 ayat 2 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Seperti begitu indahnya puji-pujian yang sudah kita kemenangkan. Kalau kita ingat semboyan dan pencinta lingkungan hidup yang dikenal dengan Greenpeace berbunyi, jika pohon terakhir telah dicabut, sungai terakhir telah tercemar, ikan terakhir telah ditangkap, maka manusia, Bapak Ibu sidang jemaat, akan sadar bahwa uang bukanlah segala-galanya. Semua ini, Bapak Ibu sidang jemaat, merupakan kritik tegas, kritik pedas sekaligus ungkapan keprihatinan para pecinta lingkungan hidup terhadap adanya bahaya dengan segala keserakahan, entah itu keserakahan ekonomi, sosial, dan politik, telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang tidak hanya mengancam kehidupan manusia itu sendiri, tetapi Bapak Ibu sidang jemaat akan mengakibatkan kehancuran bagi segala makhluk. Isu besar sekarang ini di dunia, bahkan di Indonesia, yaitu dunia boleh menganggap terorisme sebagai ancaman terbesar saat ini. Tetapi Bapak Ibu sidang jemaat, sesungguhnya ancaman terbesar dunia saat ini adalah berbagai bencana alam. Terjadinya krisis lingkungan hidup saat ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana manusia berrelasi dengan lingkungannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, alam semesta ada lingkungan hidup atau rumah bagi segala makhluk. Alam semesta sebagai makhluk ciptaan yang mulia diberi tanggung jawab oleh Allah untuk mengusahakan dan memelihara alam dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kejadian 2 ayat 15. Tanggung jawab memelihara juga bisa berarti merawat, melayani, melindungi, menjaga. Tetapi saat ini yang sangat disayangkan bahwa karena berbagai ambisi, maka dalam kenyataannya manusia bukan lagi sebagai pemelihara, perawat, pelayan, pelindung, melainkan sebagai perusak dan pemusnah alam semesta. Jadi tidak mengherankan jika alam bukan lagi tempat untuk kenyamanan dan menjadi sahabat, melainkan justru mendatangkan musibah yang membawa penderitaan bagi manusia dan juga bagi makhluk ciptaan Tuhan.
Mutu lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari mutu kehidupan manusia. Manusia yang bermutu adalah manusia yang senantiasa menempatkan dirinya sebagai pemelihara, perawat, pelayan dan pelindung atau penjaga alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Manusia yang bermutu senantiasa menjadikan alam ini sebagai rumah tempat tinggal segala makhluk dan menjadikan makhluk ciptaan lainnya sebagai keluarga sendiri. Hanya dengan demikian manusia menghormati dan mengakui kebiasaan Allah. Kita menemukan bagian yang kedua, yaitu dengan hari pengucapan syukur dan 185 tahun Injil masuk GKE. Ini tidak terlepas dari pejuang pendahulu kita, para misionaris, para pendeta, para penatua dan diakon, para pembarita, baik dari Jerman, dari Eropa, maupun orang-orang pribumi, yang sampai saat ini kita menikmatinya. Kita boleh melihat dengan mata kita sendiri GKI sekarang ini, yang sudah menjadi gereja yang besar di Pulau Kalimantan khususnya. Bahkan bertambah satu jemaat yang baru di DKI Jakarta. Sidang jemaat yang dikasih berkat Tuhan. Oleh sebab itu kita bersama-sama menungkan kembali kepada nas kita tentang perumpamaan seorang penabur. Menurut para ahli, penabur di sini adalah menyatakan seorang pemberita Injil, seorang pekabar Injil. Benih adalah firman Tuhan yang ditabur oleh pekabar-pekabar Injil. Bukti pertumbuhan benih yang ditabur pada tanah. Dalam nas kita tadi dikatakan ada yang di pinggir jalan, ada yang di semak duri, ada yang di tanah yang berbatu, ada yang di tanah yang subur. Memang nas ini berlatar belakang dari dunia Timur Tengah, Palestina, yang latar belakangnya adalah petani. Bapak Ibu sidang jemaat dikasih Tuhan, hari ini kita mau mengaplikasinya dan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai tanah di mana Injil itu diberitakan, ditaburkan oleh para pemberita, pendeta, penatua dan diakon yang bekerja keras tanpa mengenal lelah, siang dan malam, suka duka, senang susah, kenyang lapar, mereka alami di berbagai tempat yang mereka lakukan. Kalau kita mau jelasnya, mendengar cerita-cerita para pendahulu kita,
para misionaris, para emeritus, keluarga-keluarga yang telah pergi mendahului kita. Mereka telah berjuang keras dan apa adanya. Kita bersyukur supaya warga jemaat, supaya warga gereja senantiasa dapat menikmati dan mensyukuri buah-buah Injil yang boleh menjadi pegangan hidup kita sebagai orang percaya dan orang beriman. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tugas kita adalah bersama-sama terus memberitakan Injil, menabur Injil. Talenta karunia kita masing-masing sesuai dengan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tidak hanya petugas khusus, pendeta, pemberita, pertuan diaken, tapi seluruh warga gereja bersama-sama dan setia untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka kabar keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Tugas kita adalah memberikan firman Tuhan tanpa memilah, tanpa memilih, tanpa memilih waktu yang baik, tapi juga kita harus jalan pada waktu yang tidak baik. Karena yang akan memberikan pertumbuhan itu bukanlah kita, tapi adalah Tuhan, otoritas Tuhan. Yang memberikan pertumbuhannya adalah Tuhan. Tugas kita adalah menabur. Dan Tuhan berkehendak agar semua orang menjadi orang-orang percaya, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bila di hari pertandingan kayak hari ini boleh mengingatkan kita akan cara dan metode yang Tuhan sudah berikan kepada pendahulu kita melalui lembaga-lembaga pendidikan GKE, lembaga pelatihan GKE, melalui pertanian GKE. Salah satu contoh yang dapat kita lihat, sekolah pertanian GKE di Tumang Lahang, pusat pembinaan warga gereja di Barimba. Memang kita tidak melihat secara signifikan hasilnya, namun apa yang telah dilakukan menghasilkan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, orang yang percaya. Saya ingat ketika hari pengucapan syukur di kampung itu, semua anggota jemaat pada hari pengucapan syukur membawa hasil panen mereka, padi, hasil kebun, dan lain-lain. Namun sekarang dunia semakin maju, telah berubah. Kita sudah melihat sedikit orang-orang yang bergerak di bidang pertanian, walaupun masih ada. Hendak mengingatkan kita untuk bersyukur, memberikan penghasilan kita yang kita terima setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kita berikan persembahan itu serta tanda syukur kita, berkat-berkat Tuhan, pertumbuhan iman kita sampai saat ini, di mana kita setia menjadi pengikut Kristus. Selamat merayakan hari lahirnya Pancasila, selamat merayakan hari lingkungan hidup, dan selamat merayakan hari pertanian GKE. Tuhan berkati. Amin.
Jemaat kekasih Kristus, sebelum kita berdoa syafaat yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yediro S. Hamad, kita menyanyi dari Kidung Pujian, Terima Kasih Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yesus, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Di akhir doa syafaat, kita ucapkan doa Bapa kami. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar, telah kami mengerti dan kami renungkan bersama, di mana ada 3 hal peristiwa penting yang patut kami syukuri, di mana kami sebagai anak bangsa kembali menikmati kemerdekaan 17 Agustus, dan juga kami boleh menikmati pembebasan dari dosa oleh kuasa Injil yang beri kekuatan dan kemenangan bagi kami. Kembali bersyukur sampai hari ini kami boleh menikmati penghasilan kami, baik kami sebagai petani, sebagai pegawai negeri sipil, maupun sebagai wira swasta, maupun sebagai abdi negara. Tuhan berikan berkat-berkat-Mu. Walaupun ada banyak penderitaan, kesusahan yang kami alami dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini, akibat bencana alam, akibat ketidakrukunan, keinginan orang yang merongrong dasar negara kami. Kami mengalami kesulitan, penderitaan, dan kesusahan.
akibat wabah penyakit yang melanda dunia, kami Indonesia khususnya, virus COVID-19 yang sampai saat ini menjadi ancaman bagi kami semua, di mana tidak ada tanda-tanda penurunan penderita yang terpapar akibat virus corona, bahkan semakin bertambah. Namun kami percaya semua yang terjadi tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Semuanya di bawah kekuasaan Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami, memberikan kepada kami kebebasan dari penderitaan, dari kesulitan yang kami alami akibat baik bencana alam, baik wabah penyakit yang sedang melanda kami. Kami Tuhan memohon agar virus corona ini boleh berlalu dan menjadikan kami semua, setiap pribadi, masing-masing kami, untuk dapat mentaati perintah Tuhan, untuk dapat mentaati perintah pemerintah kami, baik dari Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya, bersama-sama untuk berjuang melawan penderitaan, melawan virus corona. Kami percaya Tuhan berkenan menolong kami. Sebab Tuhan sudah menolong orang-orang yang berseru, orang-orang yang memohon dan penuh harapan. Kami berdoa untuk UEM, yaitu United Evangelical Mission di Jerman, yang bekerja sama dengan GKI untuk melaksanakan pelayanan di bidang pertanian, secara khusus pendidikan pertanian GKI di Tumang Lahang, yang sampai saat ini masih ada. Kiranya Tuhan bekerja oleh orang-orang yang peduli, pemerintah, warga gereja, dan orang pemilik modal bersama-sama untuk mengembangkan pendidikan pertanian di GKI Tumang Lahang tersebut. Saya boleh menjadi berkat bagi masyarakat, bagi warga gereja, bagi semua pihak. Bapa di sorga, demikian juga mereka yang membantu dalam dana. Tuhan selalu limpahkan berkat-Mu. Bahkan di seluruh dunia ini, mereka Tuhan utus dengan lembaga UEM ini membantu para petani, para lembaga pendidikan pertanian, agar senantiasa mujizat-Mu dinyatakan, kasih-Mu terbukti untuk menyelamatkan, untuk memberikan makanan minuman yang cukup setiap hari. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan dan RT RW bersama-sama berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 ini, agar wabah ini boleh berlalu, sehingga boleh tenang, damai, dan aman di dalamnya. Kami boleh bekerja sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah-rumah ibadah masing-masing. Diberkati setiap keluarga, diberkati setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta, pemberita, panitia dan diakon, yang Tuhan berikan otoritas untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kerajaan Allah, agar
kerajaan Allah nyata di bumi ini. Yesus Kristus yang datang, yang mempunyai kerajaan itu sendiri, akan senantiasa mengubah dunia ini yang tidak baik menjadi baik, sehingga orang-orang percaya semakin dipakai oleh Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Diberkatilah program-program gereja, Patika Sinode, Resort, Majelis Jemaat, khusus Majelis Jemaat Tiga Penarung. Keberkati semua rencana dan program, memberikan perlindungan dan kekuatan kemampuan bagi kami semua. Limpahkan berkat berlimpah-limpah bagi semua pihak yang mendukung dalam doa dan dana, pikiran yang mereka sumbangkan. Sehingga nama Tuhan senantiasa diagung, dipuji dan disembah, dimuliakan senantiasa untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, dan sempurna doa sahabat kami ini yang dapat kami ucapkan satu persatu, dan Tuhan akan menyempurnakannya. Dan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama demikian: Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaslah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai nas pengantar, kami akan membacakan yang kami ambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita berdoa. Sekalipun kami dilanda wabah virus corona atau COVID-19 ya Tuhan, yang membatasi segala gerak-gerik kami dalam beraktivitas, berusaha dan bekerja, tetapi tidak membatasi kami untuk memberikan atau menyampaikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah, sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, kami sangat bersukacita ya Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu yang agung dan mulia itu. Sekarang kami mau memberikan persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Berkati persembahan yang sebentar lagi kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan kerajaan-Mu di dunia ini. Oleh dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita iringi, kita menyanyi dari nyanyikan Kidung Baru nomor 208, bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga, Tabur Waktu Pagi.
akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kelapa yang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Berjuang suka tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat kekasih Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Aku Percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat mohon maaf, tetap berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap di rumah, jaga kesehatan, selalu bersemangat dalam beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang